warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam tanggal 19 kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kemerdekaan, sekalipun dalam tanda petik. Tanda petik itu artinya apakah betul-betul kita lahir dan batin merdeka. Itu yang menjadi pikiran kita, bahwa kita sudah 79 tahun merdeka, tapi benarkah kita telah merdeka? Mudah-mudahan jika memang dalam perjalanan masih belum bisa menikmati kemerdekaan itu dengan semestinya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmatinya dengan baik, sehingga betul-betul kemerdekaan itu bisa kita rasakan dengan tercapainya tujuan dimerdekakannya Indonesia ini, yaitu menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan untuk kita tentunya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Ibu, bapak, dan saudara, masih bicara tentang doa, dan ini masih pengantar. Yang kemarin pengantarnya artinya bahwa dalam doa dan dzikir sudah sholat itu ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang kemarin kita sudah banyak memperoleh, bahkan sampai ada 8 hal yang mesti harus kita perhatikan. Antara lain, kita harus tetap duduk di tempat sholat, tidak beranjak, berdiri pun tidak. Dan insya Allah dengan demikian kita mendapatkan doa dari malaikat yang doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu, semoga Allah mengampuninya dan memberi rahmat kepadanya. Itulah doa malaikat ya, kepada kita jika kita
masih diam di tempat sesudah sholat dan kita manfaatkan untuk berpikir. Yang kesembilan yaitu bagaimana cara menghitung doa dan zikir kita. Ada dua hal yang terjadi dengan kita. Yang pertama, ada yang menghitung doa itu dengan biji-bijian, termasuk kerikil. Kalau dahulu ya, dahulu itu dengan biji-bijian dan kerikil, itu dahulu zaman Rasulullah. Sekarang seperti ini. Tapi ini pun tidak sekarang. Ini sudah berlalu. Tapi juga masih dipakai. Sekarang itu sudah luar biasa. Ada menghitung tasbih dengan digital. Digital adalah luar biasa itu sekarang. Pikiran kita adalah, kan dengan saya menggunakan tasbih dan menggunakan penghitung digital, itu kan saya mengeluarkan dana, dan itu masuk bagian dari infak. Ya, infak itu mesti harus dengan benar yang kita lakukan. Artinya tidak sembarang infak. Infak itu kita gunakan untuk apa? Inilah yang dilakukan. Ya. Tapi alhamdulillah di masjid kita nggak ada ya. Nggak ada. Ini yang biasa dilakukan banyak orang. Ya. Dan sepertinya, mohon maaf, lebih islami. Ya. Dengan memakai begini sepertinya lebih islami. Yang tidak pakai sepertinya tidak islami. Padahal kita tahu bahwa yang pakai ini juga tidak hanya kita. Agama lain juga pakai, ya. Bahkan besar-besar ya. besar. Ya. Ada yang sekarang digunakan kalung, ada yang digunakan gelang, kan itu, macam-macam orang, untuk menunjukkan bahwa sepertinya memakai tasbih itu menandakan kuat Islamnya. Ya, lebih islami daripada yang tidak. Ya monggo saja silakan ya. Itu urusan keyakinan dan kepercayaan. Tapi tentunya mesti harus kita pilih. Nah, milihnya itu tentunya kita harus melihat apakah memang ada dasarnya, ya, dasar yang digunakan bahkan sampai sekarang itu untuk memperkuat bahwa menghitung tasbih itu dengan alat tasbih. Kok tasbih namanya? Kok tasbih namanya? Kan yang dihitung kan tidak hanya tasbih saja, yang dihitung kan juga termasuk ya, tahmid, juga takbir. Kenapa tidak disebut takbir? Tidak hanya tasbih. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Tasbih itu katanya alanya orang itu. Ya, makanya tadi kan saya katakan tidak hanya
Islam, ya, tidak hanya Islam yang memakainya, ya, yang tidak hanya Islam ya. Islam juga bukan berarti tanpa alasan, mereka juga beralasan. Alasan yang digunakan ini hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud nomornya 1282 yang berbunyi An Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha. Jadi bukan Aisyah binti Abi Bakrin tapi Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha, dari bapaknya, maksudnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin. Dia masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bersama Rasulullah menemui seorang perempuan ala imra'atin. Nah, perempuan ini wa baina yadaiha nawan au hasan. Ternyata di depan perempuan ini ada banyak biji-bijian. Nah, tentu kalau di Arab itu biji kurma, ya, biji kurma, ya, bisa aja itu biji-bijian nawan, au hasan atau kerikil. Jadi di depan perempuan itu ada kerikil, ada biji-bijian, ya. Tusabbihu bihi, ia bertasbih dengan menggunakan kerikil atau biji-bijian itu. Ini karena cerita itu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Faqala akhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza. Maukah aku beritahu tentang apa yang lebih mudah atasmu min hadza, daripada ini, au afdalu atau lebih utama daripada menghitung dengan kerikil atau dengan biji-bijian itu. Faqala. Nah, tapi yang kemudian yang disebut kok kemudian faqala, Rasulullah bersabda, subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah di langit. Ya. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardan. Subhanallah sebanyak Allah ciptakan apa yang ada di bumi. Jadi subhanallah yang diciptakan oleh Allah sebanyak Allah ciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalika, dan subhanallah sebanyak apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun wallahu aktaru mithlu dzalika walhamdulillahi mithlu dzalika wala ilaha illallah mithlu dzalika wala haula wala quwata illa billah mithlu dzalika. Maksudnya adalah ada yang lebih baik. Tapi yang penting yang sering kali digunakan alasan adalah karena Rasulullah kan tidak melarang. Rasulullah kan hanya menyatakan ada sesuatu yang lebih utama, ya, dan lebih mudah. Ya, sekali saja diucapkan itu sama dengan menyebut semua yang ada di langit, di bumi dan di antaranya, yaitu subhanallah. Berarti kan tidak perlu dihitung. Tapi Rasulullah juga tidak melarang, ya, tidak melarang. Artinya bahwa dengan kita tahu ilmu hadis yang menyatakan bahwa jika ada sahabat yang melakukan kemudian Rasulullah tidak melarangnya, berarti sama dengan Rasulullah menyetujui.
disetujui. Tapi maaf, hadis ini dhaif. Ya. Kenapa dhaif? Karena pertama ada nama Ahmad bin Sholih. Ya, nama Ahmad bin Sholih. Nomor pertama itu. Kata Yahya bin Ma'in kadzab. Ya, Ahmad bin Sholih itu kata Yahya bin Ma'in pendusta. Nah, karena pendusta tidak layak jadi ya apa? Orang yang dianggap menceritakan tentang hadis Rasulullah. Ya. Yang kedua, Nasai laisa bisikoh. Nasai menyatakan tidak kuat, wala makmun, dan juga tidak dipercaya. Dan mohon maaf, itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 1 halaman 69-70. Yang pertama. Yang kedua, nama Sa'id bin Abi Hilal. Nama Sa'id bin Abi Hilal itu kata Ibnu Hazm laisa bil qawi, tidak kuat hafalannya. Ya. Laisa bil qawi, tidak kuat. Nah, orang nggak kuat hafalannya itu ya tidak layak jadi rawi, menceritakan tentang hadis Rasulullah. Kenapa? Ya, orang yang tidak bisa dipercaya hafalannya. Untuk menghafalkan tentu perlu kekuatan hafalan. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 381. 381 Tahdhibut Tahdhib. Ini saya sebutkan supaya jenengan andaikan tidak percaya, itu kan bisa dibuktikan. Ya. Ini bukan saya sendiri menyatakan hadis ini dhaif, tidak seperti itu. Dan saya punya dasar bahwa menyatakan hadis ini dhaif karena setelah kita telusuri dalam Tahdhibut Tahdhib, ternyata dua nama ini lemah. Dan karena lemah maka tidak bisa digunakan sebagai dalil. Yang kedua, ini Tirmidzi juga. Ya. Kalau tadi dari Aisyah, ya. Kalau ini dari Sofia, ya, Sofia takulu, dakhala alayya Rasulullah SAW. Rasulullah menemui kami. Wa baina yadaya arba'atu alafi nawatin, dan di depan saya ada 4.000 nawat. Nawat itu apa tadi? Bijian. Wa usabbihu biha, dan saya bertasbih dengan menggunakan biji-bijian itu untuk menghitungnya. Ya, untuk menghitungnya. Faqala laqad sabbahti bihadihi. Kamu bertasbih dengan menggunakan biji-bijian. Ala, maukah kamu u'allimuki bi aktsar mimma sabbahti bihi? Aku ajari sesuatu yang lebih banyak ya, daripada kamu menggunakan alat itu. Ya, fakultu bala. Ya, maka saya menjawab, iya boleh, alim nih ajarilah aku. Fakolakuli subhanallah adada khalqihi. Makanya inilah yang seringkali dibaca saudara-saudara kita. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada ma khalaqallah fis sama wa fil ardi, dan seterusnya kan itu. Ya. Ternyata hadis ini terdapat dalam Sunan Tirmidzi, juga hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada nama Abdus Somad bin Waris dan Hasim bin Sa'id Al-Kufi. Abdus Somad itu namanya Abdus Somad bin Abdul Waris bin Sa'id bin Takwan At-Tamimi. Panggilannya Abu Sahal Al-Basri. Kata Ali bin Al-Madini, Syekhun majhul. Ya. Syekh yang majhul. Majhul itu bisa dimaknai bodoh, bisa dimaknai tidak
diketahui. Ya kita tidak maknai bodoh, tapi tidak dikenal. Ya, tidak dikenal siapa sesungguhnya nama Abdus Somad bin Abdul Waris bin Said bin Takwan At-Tamimi itu, kata ahli hadis. Ali Al-Madini menyatakan Saikhun majhulun. Kalau saikhun saja itu masuk hasan. Tapi karena ada majhulun, tidak dikenal, menjadi dhaif. Dan itu bisa dibaca di Al-Jarh wa Ta'dil. Bukan di Tahdhib wa Ta'dil, di Al-Jarh wa Ta'dil. Nama kitab itu. Juz 6 halaman 50-51. Abdus Somad itu. Hasim bin Said, panggilannya Abu Ishaq Al-Kufi, itu kata Ahmad bin Hanbal, la a'rifu, saya tidak mengenalnya, kata Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in mengatakan laisa bisain, tidak ada apa-apanya dia. Maksudnya tidak punya hafalan apa-apa, itu maksudnya. Abu Hatim mengatakan dhaiful hadis, lemah hadisnya. Tahdhib Tahdhib juz 9 halaman 20. Artinya hadis yang menjelaskan tentang menghitung dengan kerikil dan biji-bijian yang kemudian sekarang dimodifikasi dan dimodernisasi menjadi digital dan lain-lain, itu termasuk hadis dhaif. Ya. Kemudian menggunakan apa? Kan gitu ya. Kalau dengan kerikil dan tasbih dan lain-lain, menggunakan apa? Ya. Pendapat kedua menyatakan menghitung dzikir dan doa dengan jari jemari. Cukup dengan jari jemari. Ya. Cukup dengan jari jemari. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dalil yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Musnad Ahmad, dan hadis ini sahih. An Yusairah akhbaratha, sesungguhnya dari Yusairah dia mengabarkannya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayuraina bitakbir. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka siapa itu? Para perempuan, hunna, perempuan. Ayuraina bitakbir wa takbis wa tahlil, untuk menjaga, memelihara takbir, takbis dan tahlil. Artinya jangan lupa membaca takbir, jangan lupa membaca takbis, ya. Jangan lupa membaca tahlil. Tahlil itu syariat. Jangan mengatakan bahwa tidak ada perintah tahlil itu. Tahlil itu syariat. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Perintah itu. Tapi mohon maaf, mungkin yang dimaksud bukan yang dimaksud membaca la ilaha dalam perintah, tapi tahlil dibaca pada saat-saat tertentu yang bukan pada tempatnya untuk membaca. Ya. Karena ada peristiwa lain. Wa ayakidna bil anamil, dan hendaklah mereka menghitung dengan ruas jari jemari. Ruas jari bil anamil. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, sesungguhnya jari jemari itu akan ditanya. Dan bukan hanya bertanya, mereka jari jemari juga nanti akan berbicara. Jadi yang berbicara nanti tangan kita, bukan mulut kita. Tangan kiri nggak boleh tadi. Hah? Itu tangan kiri nggak boleh, harus tangan kanan. Itu jemari nggak boleh tangan kiri, harus tangan kanan. Ya, tidak ada larangan untuk tangan kiri tidak boleh digunakan. Yang jelas bahwa ya fitnah bil anamil itu boleh kanan, boleh kiri. Ya,
boleh kanan, boleh kiri. Ya, untuk memudahkan kita menghitung supaya nggak keliru, akan lebih bagus kalau kanan kiri, kanan kiri. Tapi yakitna bil anamil. Rasul mengatakan bahwa mereka para perempuan diperintah untuk menghitung dengan jari jemari, dan hadisnya sahih, dan nantinya yang bersaksi itu tangan kita, ya tangan kita. Nanti ini sahih, artinya sahih, artinya lebih kuat daripada menghitung dengan kerikil dan biji-bijian. Artinya kalau nanti tangan kita akan bersaksi, ya, dan tidak kita gunakan untuk menghitung, nanti tangan kita tidak akan berbicara, karena yang kita gunakan bukan tangan kita, yang kita gunakan adalah kerikil. Padahal biji-bijian tidak akan berbicara, yang bersaksi. Yang bersaksi adalah tangan kita, bahwa tangan kita dulu digunakan untuk menghitung tasbih, tahlil, dan takdis. Yang pertama. Yang kedua, jangan kan pernah yasinan ya? Artinya pernah baca surat Yasin. Ya. Dalam surat Yasin itu, surat 36 ayat 65 itu dinyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kalau baca dipahami maknanya, insya Allah lain ceritanya. Tapi kalau hanya dibaca saja, tidak ada bekasnya. Padahal ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pada suatu hari mulut kita ini ditutup, dikunci oleh Allah. Allah nahtimu ala, aku kunci pintu mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Yang berbicara tangan, bukan mulut, kata Allah. Wa tashhadu arjulum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Kita bertasbih, betul nggak bertasbih? Tangan kita yang akan berbicara, dan kaki kita yang akan menjadi saksi. Oleh karena itu maka jangan sampai lupa menggunakan ruas jari-jari kita untuk menghitung tasbih dan tahlil serta takbir. Kemudian dalam surat An-Nur surat 24 ayat juga 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Memang ini pada suatu hari ya, lisan-lisan mereka menjadi saksi atas mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dan kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya bahwa perbuatan kita itu akan disaksikan sendiri, akan kita saksikan, akan kita bersaksi sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain. Kadang-kadang orang lain nggak tahu kita mengamalkan sesuatu, yang tahu adalah kita, dan kita yang akan menjadi saksi, anggota badan kita yang menjadi saksi. Ya. Termasuk biasanya orang itu kalau berbuat jahat disembunyikan kayak apapun, ternyata bisa diketahui, dan itu Allah yang menunjukkannya. Bisa saja Allah menutupi, tapi bisa saja Allah juga membuka. Bayangan orang membunuh dengan cara yang rapi, tapi ternyata Allah juga membongkarnya suatu
sangat. Ya. Artinya bahwa kita harus tahu menghitung tasbih, takbir dan tahlil itu lebih utama menggunakan, bahkan syar'i menggunakan jari atau ruas jari. Yang ketiga ini ya, masih dalam Sahih Muslim. Ini saya tidak membaca seluruhnya, tapi saya baca yang ada arsir hijau saja. Kafa binafsikal yauma alaika syahidan. Cukuplah bagi dirimu pada suatu hari menjadi saksi yang menyaksikan kita baik atau kita buruk itu kita. Sekalipun begitu, memang Rasulullah memberi pelajaran kepada kita bahwa pada saat ada orang meninggal, kalau baik Rasulullah menyatakan ya wajibat. Kalau ada orang menyatakan dia tidak baik, Rasulullah juga menyatakan wajibat. Dan kesaksian itu adalah sebagai apa? Ya, bentuk kesaksian nanti di akhirat. Tapi kita rasanya tidak mungkin kalau ada orang jelek kemudian dikatakan jelek. Tapi zaman Rasul terjadi, dan Rasul mengatakan wajibat. Wajibat itu apa maksudnya? Wajib dia masuk surga kalau dia baik. Dia wajib masuk neraka kalau dia jelek. Kita juga bisa menyaksikan orang lain, tapi kita bisa menyatakan dia baik atau dia jelek itu atas perilaku sehari-hari. Ya. Dan itu nanti akan dimintakan kesaksian ya, oleh Allah kepada kita. Ya. Ya, ini Abu Dawud hadisnya dhaif, sekalipun rupanya juga sama ya, tapi inilah yang mungkin ditanyakan tadi ya, yang sering kali ditanyakan, bagaimana menggunakan dengan tangan kiri ya, itu an Abdillah bin Amr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqitu tasbihan. Rasulullah menghitung tasbih. Nah, menghitung tasbih itu tentunya menghitung sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, menghitungnya dengan jari jemari. Nah, karena jari jemari, qala Ibnu Qudamah yang menyatakan ini adalah Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah itu Nabi bukan. Nah, Ibnu Qudamah menyatakan biyamini Rasulullah menghitungnya dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan. Tapi hadis ini sekalipun sesungguhnya baik juga, tapi hadis ini dhaif. Ya, bahwa Ibnu Qudamah menyatakan Rasul menghitungnya dengan tangan kanan itu hadisnya dhaif. Ya. Siapa yang dhaif? Yang pertama adalah nama A'mas. A'mas itu namanya Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kahili, panggilannya Abu Muhammad al-Kufi. Kata Ibnu Hibban, karena mudallisan. Dia mudallis itu suka menyembunyikan identitas gurunya. Ya. Itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 506 509. Ya, Abu Dawud menyatakan dhaif orangnya. Wa yudallis dan mudallis suka menyembunyikan identitas gurunya. Ya, menyembunyikan itu mungkin karena ya nggak tahu apakah karena malu atau karena apa, pokoknya sukanya begitu. Dan itu bisa dibaca di Mizanul I'tidal juz 3 halaman 15 16. Nah, yang kedua ada nama Atok bin Sa'ib bin Malik, panggilannya Abu Muhammad al-Kufi. Ibnu Jarud menyatakan fiddu'afa, dalam kelompok hadis dhaif. Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 570 574. Nah, inilah yang menyatakan bahwa Rasul menghitungnya dengan tangan kanan, tapi hadisnya dhaif.
Selanjutnya ini bisa dibaca di Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Dalam At-Tirmidzi menyatakan an Abdullah bin Amru, dari Abdullah bin Amru, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqitu tasbiha biyadihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangannya. Perintahnya sahih, tapi cerita tentang Nabi menghitungnya dengan tangan ternyata hadisnya dhaif. Dhaif karena ada nama Akmas dan Atok bin Sa'ib tadi. Jadi ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqitu bitasbih biyadihi. Dan sekalipun dhaif itu karena ada hadis lain yang sahih, ini juga tidak salah untuk digunakan. Tapi jangan menggunakan hanya yang dhaif. Tentunya gunakanlah hadis yang sahih, yaitu Rasulullah memerintah para ibu-ibu untuk menghitung, ya, menjaga tahlil dan tasbih, ya, dengan menghitungnya dengan jari jemari. Ya, hadis ini dhaif kita lihat, ya, dalam silsilah ada 3 silsilah. Ada yang nama Amru Atok bin Sa'ib itu melintas dari 1 sampai 3 dhaif hadisnya. Oleh itu maka dapat disimpulkan bahwa menghitung tasbih itu dengan jari jemari, bukan dengan tasbih, ya. Karena hadis yang menyatakan perintah untuk menghitung dengan jari jemari itu hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Oleh karena itu maka saya menyarankan kepada Bapak, jika Bapak Ibu berangkat umroh atau haji, untuk tidak memberikan oleh-oleh berupa tasbih. Kenapa? Dengan jenengan memberikan oleh-oleh tasbih itu berarti sama dengan jenengan ikut memasyarakatkan Ekonomi. apa? Ya, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Ya, ya pokoknya cinta aja, nggak usah melarang-larang orang membeli. Tapi ya kalau jenengan sebagai jamaah saya, jika diberi kesempatan untuk haji atau umroh, ya, karena dengan beli tasbih itu rekah katanya, murah meriah. Karena murah meriah maka belikanlah tasbih. Tapi dengan membelikan tasbih itu atau memberi tasbih itu berarti jenengan ikut memasyarakatkan sesuatu yang tidak diperintah oleh Rasul. Ya maksud kita mungkin mau membelikan untuk kalung, tapi orang lain tahu kalau itu dibeli untuk menghitung tasbih. Sampeyan akan, Pak, jenengan kula paringi tasbih, tapi syaratnya, ya, pun damel menghitung, kan berarti jangan melarang. Padahal umumnya orang, ya, memiliki tasbih itu adalah untuk menghitung tasbih. Ya, supaya jenengan tidak bermasalah kepada tetangga atau saudara, ya, cukuplah tidak memberi oleh-oleh dengan tasbih dan apapun macamnya, atau apapun, ya, bentuk tasbihnya, apakah itu digital atau yang lain. Karena itu bentuk memasyarakatkan sesuatu yang tidak diperintah oleh Rasulullah. Sekalipun orang lain menyatakan, loh kan ada hadisnya, zaman Nabi kan ada orang menghitung dengan kerikil. Tapi maaf, setelah kita telusuri hadisnya
Nah, karena begitu maka kita karena ada dua, tentunya kita harus memilih yang mana yang kita amalkan kan itu. Ya, mengamalkan jangan spekulasi. Ya, jangan spekulasi. Karena jangan spekulasi itu artinya kita harus mengetahui yang mana yang benar, mana yang salah, ya, dengan ilmu yang diajarkan kepada kita, termasuk diantaranya memang untuk meneliti sanad itu tidak mudah, dan oleh itu maka tidak banyak mubalik kita yang melakukannya. Bahkan saya menjelaskan seperti ini, itu kadang-kadang Pak Saifuddin itu terlalu rigid, ya. Padahal maksud saya jenengan tidak akan bisa berubah tanpa saya tunjukkan alasan seperti ini, ya. Sekalipun begitu saya juga tidak akan memaksakan jenengan berubah, karena hidayah itu hanya Allah yang memberi, bukan saya. Nah, itulah barangkali sambil menunggu waktu Isya tinggal beberapa menit, mungkin ada pertanyaan, monggo.